Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Putra Aditya, nomor induk mahasiswa 642254142, Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kramat 98. Pada pertemuan ke-11 kali ini, saya akan membawakan materi mengenai Bank Perkreditan Rakyat, Pasar Modal, dan Pasar Uang. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan usaha BPR meliputi: yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian, kedua ada memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Dalam Bank Perkreditan Rakyat ini ada kegiatan yang dilarang. Pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Dan yang terakhir, melakukan usaha peransuransian. Lokasi Bank Perkreditan Rakyat. Tempat kedudukan kantor pusat BPR berada di kecamatan. Namun, BPR dapat didirikan di ibu kota kabupaten atau kota madya sepanjang di wilayah itu belum terdapat BPR dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Lalu ada perizinan dan bentuk hukum BPR. Izin usaha BPR diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Sedangkan bentuk hukum untuk pendirian BPR adalah 1. Perusahaan daerah, 2. Koperasi, 3. Perseroan terbatas atau PT, keempat, bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sekarang kita akan membahas tentang pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan dalam rangka memperoleh modal. Ada instrumen pasar modal. Pertama ada saham, yaitu surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Kedua ada obligasi, yaitu instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak punya hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Dalam pasar modal ada pasar perdana dan sekunder. Pasar perdana adalah pasar abstrak di mana terjadi penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya pada saat penerbitan efek oleh suatu perusahaan yang go public. Dalam hal ini, penawaran dan penjualan efek dilakukan oleh penjamin utama emisi, penjamin emisi, dan agen penjualan. Harga efek tidak ditentukan atas dasar permintaan dan penawaran yang terjadi, melainkan telah ditetapkan sebelumnya sesuai kesepakatan antara pihak emitmen dan penjamin utama emisi serta penjamin emisi efek. Lalu kita ke pasar sekunder, yaitu tempat bagi investor untuk membeli ataupun menjual kembali efek yang dimilikinya. Harga efek terjadi atas dasar permintaan dan penawaran efek. Lalu siapa saja pelaku dari pasar modal? Yang pertama ada emiten. Emiten merupakan perusahaan yang melakukan emisi, baik berupa saham ataupun obligasi. Kedua ada investor, yaitu pihak yang menginvestasikan dananya melalui pembelian efek. Investasi ini dilakukan untuk kepentingan pihak investor itu sendiri dan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari efek yang dibelinya. Ketiga, ada penjamin emisi, yaitu pihak yang menawarkan efek untuk dijual kepada publik. Pihak emiten yang mencari, memilih, dan menunjuk pihak lain yang akan bertindak sebagai penjamin emisi. Keempat, ada agen penjual.
adalah pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Kelima, ada penanggung, yaitu pihak yang menanggung pembayaran jumlah pokok di samping bunga obligasi dalam hal emiten cedera janji atau tidak memenuhi janjinya kepada investor. Keenam, ada wali amanat, yaitu pihak yang tidak terlibat dalam penjualan efek tetapi dalam penjualan obligasi. Wali amanat bertindak sebagai pihak yang dipercaya mewakili kepentingan para investor. Selanjutnya ada pialang, yaitu pihak yang melakukan penjualan efek disebut juga dengan broker. Lalu ada biro administrasi efek, yaitu pihak yang melakukan administrasi saham. Terakhir ada tempat penitipan harta, merupakan tempat untuk menyimpan harta dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau kontrak. Yang dimaksud dengan harta adalah surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan sertifikat deposito. Kita sudah membahas mengenai bank perkreditan rakyat dan juga pasar modal. Sekarang kita menuju materi terakhir, yaitu pasar uang. Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit berjangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, yang menjadi sarana investasi dan penghimpun dana masyarakat. Pelaku dalam perdagangan pasar uang adalah perusahaan-perusahaan menengah dan besar, lembaga-lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan individu-individu. Lalu ada fungsi bursa falas. Yang pertama, menyediakan transaksi pembayaran internasional. Kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Yang ketiga, memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan perusahaan atau pedagang falas untuk menghindari risiko kerugian atau fluktuasi kurs falas. Jenis transaksi yang ada pada pasar uang. Yang pertama ada transaksi spot, yaitu jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan dalam 2 hari kerja berikutnya. Yang kedua ada transaksi forward, yaitu transaksi mata uang dengan penyerahannya pada waktu yang akan datang. Kurs ditentukan pada waktu kontrak, tetapi pembayaran dan penyerahan dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi ini sering digunakan untuk hedging dan spekulasi. Terakhir ada transaksi swap, yaitu pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta penyerahan yang berbeda. Demikian penjelasan mengenai materi Bank Perkreditan Rakyat, pasar modal, dan pasar uang. Saya harap melalui video ini penjelasan saya dapat dipahami dengan mudah. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.